Halo, apa kabar teman-teman? Jadi mungkin udah lama banget ya kita nggak ketemu dan Merah Putih Asban udah lama banget nggak bikin video. Jadi kenapa? Jadi karena entah mungkin karena kesibukan masing-masing dan oh ya mungkin di video ini kita akan bikin sangat amat sederhana dan entah mau diedit atau enggak. Jadi kalau misalkan nanti kita upload nggak diedit juga mohon maaf ya, karena editor kita juga lagi sibuk banget. Oke, jadi yang pertama gue mau cerita kenapa kita vakum cukup lama. Yang pertama adalah karena kesibukan masing-masing. Si Fadil, si Deva, atau si Bat itu dia lagi sibuk di uh, pekerjaannya yaitu wedding organizer, dan gue sendiri juga lagi sibuk di beberapa pekerjaan kantor gitu sih. Nah, ngomong-ngomong tentang video kita yang udah kita kan sering bahasnya kura-kura nih, dan lucunya saat ini tuh saya lagi punya hobi baru. Hobi barunya apa itu? Hobi barunya adalah, bentar, ini main ke depannya gimana ini. Hobi barunya main ikan cupang dong. Jadi saya itu lagi suka ikan cupang, dan tiba-tiba ikan cupangnya banyak banget tuh, banyak banget. Awal itu satu. Oh ya, by the way, di video ini gue akhirnya ketemu si Fadil juga. Hmm. Hai, viewer. Kita baru ketemu lagi, lama banget kita nggak bikin video. Hari ini kita baru ketemu nih setelah sekian lama. Mudah-mudahan video ini bisa ngobatin rasa kangen kalian bareng kita berdua gitu, dengan pembahasan-pembahasan yang tidak pernah jelas sebenarnya. Tapi it's okay. Hari ini aku datang, wah ternyata banyak akuarium di ruangannya si Yopi ini. Itu jadi Nah, sering. Mana? kita akan bahas kenapa sih harus cupang? Kenapa nggak lain? Cupang kan biasanya di sini. Iya, jadi gue itu tiba-tiba punya hobi baru ya. Jadi sebenarnya gini, lucunya adalah sebenarnya dulu itu sama sekali nggak kepikiran buat memelihara ikan cupang. Tapi suatu ketika gue iseng-iseng lihat di salah satu apa namanya, di salah satu Instagram itu ada siaran langsung kan, channel Instagram gitulah. Itu si Enda gitarisnya Ungu. Dia itu lagi mainan ikan cupang dan terus sering lelang, dan iseng-iseng ngebit dong. Pas iseng ngebit ternyata menang, dan akhirnya gue menang salah satu ikan dari Enda pertamanya, yaitu ini ikannya nih, gue kasih unjuk. Ini ikannya ini namanya. Ini ikan pertama gue, yang pertama gue dapat dari Enda. Nah, jenis ikannya apa? Jenis ikannya itu jenis plakatnya multicolor gitu. Ini nggak begitu jelas ya, sebentar aku cari handphone satu lagi buat kasih cahaya. Tapi sorry ya, ini kameranya gerak-gerak banget karena kita benar-benar pakai kamera handphone. Nah, tuh keren banget nggak? Nah, tuh ini ikan pertama gua nih. Terus akhirnya dari sini nambah deh tuh, ini ke sini tuh banyak banget. Ya nggak banget sih, cuman udah banyak aja menurut gua gitu kan. Nah, akhirnya mumpung si Deva lagi di sini, gue mau ngeracunin dia juga. Pertama kan udah berhasil kita ngeracunin si Deva. Siapa? David. By the way, Deva itu Devadil ya. Oke, jadi misi gue buat kali ini buat keracunin si Bat atau Fadil. Karena yang pertama udah berhasil kita ngeracunin dia untuk kura-kura. Tapi pertanyaan, lu tertarik nggak sama si cupang? Kalau ikan cupang sebenarnya udah dari kecil juga sih gua pernah piara cupang ya. Aduh susah banget. Piara cupang udah dari dulu juga, udah dari kecil gitu. Tapi nggak pernah yang sampai banyak dan hobi. Kemudian kalau dulu kan lebih ke cupang yang aduan kali ya. Iya, ikan aduan. Ikan cupang aduan, jadi kayaknya lebih cowok banget kalau kita mainnya berantem si ikan ini gitu. Tapi sekarang kayaknya cupang ini kita lihat udah bukan lagi ikan aduan gitu, tapi jadi kayak ikan hias karena estetika dari motif yang ada di badannya, coraknya segala macam, kemudian bagaimana bentuk siripnya itu yang bagus lah gitu. Nah, pertanyaan gue ya sama lu ya Yop ya. Gimana? Kenapa lo pilih cupang yang lo lelang di Enda itu satu plakat tadi, plakat Nah, yang itu dia. multicolor? Ini sama statement tadi kan. Jadi Oke. gue kaget bro. Dulu itu pas gue kecil gitu kan, gue ngeliat bahwa cupang ya gitu kan, maksudnya paling buat aduan. Ya. Dimana warnanya cuman kayak silver polos, biru polos gitu Yes. kan ya. Uh. Gue kaget dong ketika lihat ada ikan cupang, ternyata
berwarna-warni. Yes. Itu. Gue juga baru ngerti. Iya kan? Warna-warni. Nah, ini cupangnya lucu nih. Ini tadi yang udah kasih lihat nih. Ini bener-bener lucu banget ikannya. Itu warna-warnanya menarik banget sih. Nah, itu dia. tuh keren banget gak sih? Kayak koi ya kita Kayak lihat koi, lebih bener. kayak koi. Nah, dari situ karena dari ikan pertama itu biasa lah ya. Akhirnya kita banyak mau, Pak. Dari ikan pertama terus penasaran itu kita ngumpulin banyak jenis ikan. Yes. At least yang ada di sini ini semua plakat sih rata-rata. Plakat dan ada beberapa half moon. Half moon itu beda di ekornya. Ini half moon. Oke, kita lihat, kita tunjukin ke viewer nih. Ini half moon yang big ears. Jadi apa namanya? Big ears, telinganya besar ya. besar. Betul. Indah banget sih itu. Terlihat seperti telinga sih, sebenarnya kan sirip tuh, ya? sirip tapi terlihat seperti telinga karena telinganya besar, akhirnya dapat julukan big ears. Yes, itu. Nah, untuk jenisnya ini lebih ke half moon. Half moon. HM kan itu jenis HM. Gitu. Oke. Kue tertarik gak, Bro? Kalau bilang tertarik, sebenarnya tertarik, suka gitu. Tapi buat saat ini terkait dengan gue lagi males ngurusin hewan, entah kapan. Karena lagi jarang di rumah juga, takutnya lupa ganti air, lupa kasih makan, malah nyiksa jatuhnya. Bro, itu tangannya agak sih gini. Soalnya speakernya kita tutup. Nah. Oke. Nah, gitu deh. Better. Gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin video ini gue kasih tahu ke teman-teman bahwa kita punya hobi baru. Gue punya hobi baru, yaitu mainan ikan cupang keren-keren. Setelah ini ntar gue mungkin pause buat kasih video teman-teman satu persatu ikannya semenarik apa gitu. Mau tanya-tanya nggak nih? Oke. Nah, itu lu lelang di Enda dapat berapa? Rahasia, Bro. Oke. Rahasia. Tapi bener deh. Ini jujur harga ikan cupangnya mungkin kalau menurut gue ya, ini di luar ekspektasi sih. Maksudnya yang gue kenal dulu kan ikan cupang paling berapa sih, 10.000 20.000 ya. Ini jauh di angka itulah, cluenya jauh di angka itu. Kalau ditanya lebih dari 100 ya, lebih dari 100, lebih dari 500 ya. Dan ini adalah masa-masa dimana masa keemasan cupang kali ya. Benar. Mungkin pernah cupang tuh harganya lagi melambung, kemudian sempat agak turun karena ada kura-kura dan lain-lain. Iya, ini naik lagi gitu. Benar, naik bahkan lagi. Menariknya yang main cupang ini udah bukan lagi kalangan Adam lagi nih, tapi kalangan Hawa yang wow, ternyata pada main cupang. Iya bener. Itu sih maksudnya mungkin setelah, nggak tahu ya, aku nggak ngerti sejak kapan cupang bermetamorfosis menjadi bentuknya saat ini gitu kan. Karena udah awam banget nih, sampai sekarang pun gue masih awam kan, masih belajar. Jadi mungkin ketertarikan teman-teman cewek gitu kan, itu tertarik karena satu dari warnanya, terus tertarik dari bentuk-bentuknya. Betul. Gitu sih. Berarti lebih ke estetika kali ya mereka ngeliat ya. Betul. Dan lebih cantik aja ketika ada di kamar, kemudian ada cupangnya. Betul. Dan sebenarnya ini sangat simpel banget loh, Bro, kita pelihara ini. Simpel banget. Jadi kita itu nggak butuh enclosure yang besar gitu kan. Kita cuma butuh satu akuarium kecil ini yang kita namanya soliter namanya. Jadi buat kita. Nah, itu cuma butuh hanya akuarium sekecil ini, dan airnya itu cuma cukup ganti maksimal 3 kali sehari. 3 kali sehari. Anggaplah standar itu 2 kali sehari. Oke. 2 kali sehari, sorry. Bukan 3 kali sehari, kebalik. 1 kali 3 hari sekali. 3 hari sekali. Oke, maka gue heran. Perasaan dulu gue punya cupang seminggu gak pernah gue ganti anjir sampai butek gitu. 3 hari sekali. Nah, kalau gue sih rata-rata 2 hari sekali sih. Ada juga yang sehari sekali. Karena kenapa? Karena soliter nggak pakai filter. Jadi dia itu kadang kalau habis makan ninggalin kotoran-kotoran, termasuk pupnya dia, Bro. Jadi airnya sendiri juga sering diganti. Nah, mungkin yang bisa gue share saat ini, yang sementara ini bisa gue share adalah yang pertama, gue menggunakan air minum. Bukan air sumur ya. Air yang gue gunakan ini air yang dari botol galon. Kenapa? Karena kandungan mineral jauh lebih baik. Satu itu. Terus yang kedua, kalau untuk treatment gue pakai cairan air ketapang. Ini kayak gini. Jadi sebenarnya di praktis itu ada daun ketapang. Ini kalau buat teman-teman cupang biasanya fungsinya untuk nurunin pH-nya. Nurunin pH air. Kemudian kalau yang ditetesin biru tadi, ini ada yang bilang obat biru sih. Kalau obat biru ini dia lebih fungsinya ke, ada yang bilang untuk nurun pH air juga bisa, terus untuk
mencegah jamur Mencegah jamur. pada sisik ikan katanya sih ya, Yes. cuma nggak tahu juga kalau salah, sorry. Oke. Tapi ini gue juga pakai ini kok. Gitu. Nah terus buat makannya kan sebenarnya tuh lo tau nggak sih dulu makannya pakai apa? Jentik nyamuk kan. Berhubung gue agak susah cari jentik nyamuk, sebenarnya banyak, cuman gue malas aja. Gue pakai ini bro. Ini pakai pelet. Pakai pelet. Ya. Gue beli pelet ini gue beli di pasar. Pelet ini gue di pasar ikan ya kan. Terus satu lagi ada lagi namanya ini. Ini namanya baby shrimp. Jadi anakan udang kering. Oke, anakan udang kering. Tuh. Nah, fungsinya ada yang bilang untuk nge-up warna, tapi nggak tahu sih. Jujur gue lebih nyaman pakai pelet. Gitu. Tapi buat teman-teman yang biasa pakai udang shrimp, mungkin bisa recommended juga sih ya. Cuman gue nggak ngerti kenapa fungsinya Oke. ke situ. Gitu. Jadi kalau cupang ini kita ngelihat kayaknya buat biaya ngerawatnya jauh lebih murah daripada kura-kura kali ya. Iya benar. Kemudian treatmentnya kita nggak perlu jemurin gitu-gitu. Iya. Tapi sebenarnya gini loh. Semua makhluk itu kan butuh matahari. Yes, Tapi memang yes. sebenarnya dia juga butuh jemur minimal 1 minggu sekali. Itu pun Betul. cuma 5-10 menit. Betul. Gitu. Oke. Cuma kan nggak kayak kura-kura banget gitu. Udah pupnya juga harus kita bersihin terus, kemudian rawan jamur juga ketika terlalu lembab segala macam. Kalau ini ketika kita misal tinggal keluar kota 1 minggu gitu, selama ada yang makanin walaupun nggak diganti air atau apa, sebenarnya agak aman. Masih aman. Udah sih, ini jauh lebih simpel daripada kita pelihara kura-kura. Betul. Terutama kura-kura darat ya. Kenapa? Mungkin dari size enclosure sendiri dia lebih minimalis gitu-gitu ya. Terus yang kedua, dari cara maintenance setiap harinya dia juga jauh lebih simpel daripada kura-kura darat gitu-gitu sih. Betul. Dan buat tempatnya akuarium kecil-kecil gini juga murah, 10.000, 15.000 udah dapet gitu. Kalau kura-kura kita harus bangun taman, bangun ada apa namanya buat genangan air tuh apa namanya? Berendam. Buat berendam segala macam, harus kena rumput juga gitu-gitu. Makan rumput juga. Kalau rumah kita kecil yang misal ada di satu perumahan yang cuma punya halaman depan, nggak mungkin kita taruh kura-kura di depan, bisa hilang, bos. Bisa dapat PCI kan dapat. Gitu. Dan info aja ya, jadi hari ini beberapa minggu ini gue lagi hapus banget bro. Jadi ini kan lagi musim hujan banget ya. Ya. Dimana kita itu sulit sekali untuk mendapatkan cahaya kebutuhan kita untuk nyebur kura-kura. Dalam 1 bulan ini gue udah kehilangan kura-kura 3 ekor. 3 ekor sulcata lewat mati karena kedinginan. Musim bukan kedinginan sih, karena jarang banget kena matahari gitu. Yang pertama paling faktor utama itu. Jadi sistem pencernaannya tidak bekerja dengan baik dan maksimal gitu loh. 3 ekor bro, itu ukuran lumayan 7-8 cm. Oke, sulcata yang kemarin apa MBD gitu ya, kena MBD. Iya mungkin MBD. Nah itu 3 ekor, bayangin aja 3 ekor. 3 ekor itu anggaplah 1 ekor itu 1,5 sampai dengan 2 juta rupiah. Yes. Dikali 2 itu udah hampir menyentuh 6 juta rupiah. Iya kan, itu udah stres gue bangsa. Gue stres banget. Nah, untuk mengobati sebenarnya gitu ya, untuk mengobati rasa stres gue ini cukup mengobati sih, maksudnya ikan cupang gitu kan fresh, hobi baru, terus dilihat juga karena mengandung air dan warna-warna yang cerah, jadi cukup mengobati kekecewaan di kura-kura. Tapi gue nggak kapok sih. Nggak kapok jelas. Sebagai hobis yang suka sama hewan, sebenarnya resiko kalau kita memang harus kehilangan hewan piaraannya karena mati, karena ini, karena itu gitu. Betul. Walaupun segala upaya kita sudah coba bawa ke dokter atau kasih treatment apa gitu, tapi kalau memang sudah takdirnya mati, ya sudah. Tapi lumayan nyesek cuy. Tapi sebenarnya bukan masalah harga ya, sebenarnya bukan masalah harga. Balik lagi karena ya namanya juga hewan peliharaan, kalau mati gitu kan sayang pak. Ya biasa bareng kemudian nggak ada gitu kan, baper. Ya udah. Oke, jadi itu di video kali ini kita kasih tahu teman-teman yang mungkin rindu. Karena jujur banyak yang DM, seriously. Bocil-bocil banyak yang DM bro. Ada juga yang DM gua, bukan? Iya, PM gua di Facebook. Gimana? PM-nya anjing kau. Oh, masa? Iya. Gua balas apa coba? Gua balas samaan dong anjing. Samaan dong anjing, serius. Anjir namanya siapa gua lupa.
Wah, parah. Enggak maksudnya, bukan itu. Oh. Maksudnya banyak yang nanya. Oh, yang nanya kangen Kenapa gitu. nggak upload video udah lama banget gitu kan? Kita tuh udah 1.300-an lebih loh. Sudah Subscribernya. 1.300 subscriber Dan, lebih. Iya, jam tayang kita udah lebih dari 4.000 jam ya kan? Ya, kita bikin YouTube itu di awal pandemi. Yes, betul. Bener nggak sih? Awal pandemi. Juni. Iya. Bikin di Juni. Awal pandemi benar. Bikin di Juni, kemudian kita collab bareng YouTuber reptile yang kredibel, yang sudah punya banyak subscriber. Ternyata kita nambah saudara gitu. Iya, betul. Nambah saudara dengan mereka, nambah saudara dengan subscriber baru juga gitu. Jadi harapannya teman-teman subscriber ini juga jangan unsubscribe. Terus subscribe aja nggak apa-apa. Kita akan ada video baru setelah ini mungkin kita akan bikin video masak ikan cupang yang ada di sini. Oke, nanti kita collab bareng Om Gundul, Om Heru Gundul. Ayo kita collab masak ikan cupang. Oke, Om Gundul. Ya wes. By the way, thank you ya. Sorry kalau video kali ini agak jelek. Setelah ini ntar gue pause videonya dan gue kasih unjuk satu persatu ikannya, biar lu bisa nikmatin seindah apa ikan cupang. Gitu. Oke, cupangers bikin di leher. Kasih deh pause. Lu mau ngapain? Ngomong terakhir. Oke, udah. Peace out. Oke. Itu bor ikannya, jadi sorry dari tadi lupa, baru gue tahu ada audionya kan, karena gue tahu mungkin ini videonya nggak akan diedit pakai lagu-lagu. Jadi gue temenin kalian ngobrol. Jadi ini multicolor ya, multicolor. Terus ini big ears, mana? Ini big ears tapi dia yang masih baby dan female. Terus ini juga multicolors. Ini male juga dan ini juga multicolors. By the way, ini lagi sedikit butuh perawatan. Mana sih tadi? Mana? Nah ini dia lagi butuh perawatan. Gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Bye bye. Jadi video kali ini nggak ada lagu-lagunya kayak martabak. Lagu-lagu nggak ada.